Shalom saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita akan membahas dengan tema pengusiran roh jahat. Nah, apa sih yang dikatakan Alkitab tentang mengusir roh jahat? Yuk kita cek Alkitab. Kita buka di Alkitab Markus bab 5 ayat 1 sampai 20. Di sana dikisahkan Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa. Pada kesimpulannya, di sana ada seseorang yang sudah bertahun-tahun dirasuki roh jahat, dan suatu ketika datanglah Tuhan Yesus. Melalui Tuhan Yesus, orang tersebut disembuhkan dari kerasukan roh jahat. Dan roh-roh jahat itu kembali dan mengisi dari tubuh-tubuh babi yang dipeternakan. Nah, kita melihat kisah dari Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa itu dapat kita ambil suatu pelajaran yang sangat bermakna sampai hari ini, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah pematah dari semua belenggu, entah itu belenggu kejahatan, belenggu kegelapan, apapun itu bentuknya, magic hitam mungkin, atau santet, dan lain-lain. Nah, kita ketahui bahwa gereja Katolik sangat berhati-hati dalam mengusir roh jahat. Lebih tepatnya berhati-hati ketika eksorsisme, karena eksorsisme itu hanya dilakukan oleh pastor yang ditunjuk oleh uskup, alias yang sudah diberikan kewenangan dari uskup. Itu eksorsisme. Jadi eksorsisme itu tidak sembarang pastor untuk mengusir roh jahat. Nah, lantas jikalau ada keluarga kita atau orang sekitar kita yang kesurupan, apakah bisa melakukan eksorsisme? Jawabannya bukan eksorsisme, tapi deliverance. Deliverance di sini adalah artinya pembebasan. Pembebasan tersebut sama halnya dengan yang tadi, kisah Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa. Karena deliverance sendiri kan pembebasan. Nah, di dalam kisah tadi Yesus Kristus membebaskan dia dengan kuasanya. Jadi deliverance itu bisa dilakukan oleh siapa saja, baik kita orang awam ataupun bersama pastor yang kalian kenal. Nah, kalau misalkan nih kita ada orang kenalan atau kita sendiri mengalami suatu kerasukan, atau bukan kerasukan saja deh, tapi terbelenggu oleh suatu kuasa jahat, kita jangan khawatir dan jangan sampai cara mengusirnya dengan salah. Misalnya cara mengusir yang salah itu tuh ke dukun atau ke yang lainnya. Tapi kita harus berlari kepada Yesus anak Allah. Karena di dalam Markus bab 5 tadi dikatakan bahwa si iblis itu berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi?" Iblis pun mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, dan di dalam namanya adalah kuasa yang sangat besar, sehingga membuat iblis terbirit-birit. Nah, apa sih yang harus dilakukan oleh keluarga Katolik jikalau kita dikuasai oleh belenggu iblis atau belenggu kejahatan? Kita dapat, satu, mendoakan Santo Michael, berdoa Santo Malaikat Mikael. Yang kedua, kita boleh menerima sakramen pengakuan dosa. Melalui sakramen pengakuan dosa ini sangat besar manfaatnya, karena ketika kita mengakukan semua dosa, iblis-iblis dilucuti karena kita mengaku kehadap anak Allah yang maha tinggi. Nah, selain pengakuan dosa, kita juga bisa dengan berdoa rosario, bernyanyi memuji Tuhan,
itu dapat membebaskan kita. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa itu adalah deliverance. Untuk kasus exorcism itu hanya untuk kasus tertentu yang berat melalui proses penelitian. Kesimpulannya adalah ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Anak Allah, maka Tuhan akan turun tangan dan segala belenggu kegelapan akan dipatahkan karena namanya berkuasa di bumi di surga. Dan upaya kita untuk meminta pertolongan Dia adalah: 1. Menerima sakramen tobat. 2. Mendaraskan doa Santo Michael. 3. Mendaraskan doa lainnya seperti rosario ataupun membaca Alkitab dan memuji Tuhan dengan bernyanyi menaikkan pujian. Sekian katekese dari hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.